Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan sekalian, sahabatku dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya tak bosan-bosan, ingin sekali saya berbagi walaupun hanya sepatah kata pun, dua kata ya, dan semoga dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya diri saya. Di bulan suci Ramadan ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hidup ada kalanya kita mengalami masa-masa yang sulit. Seringkali kita mengalami fase-fase di mana kita selalu menghadapi masalah dan sangat membuat pikiran kita, bahkan sampai hati kita pun ikut enggak tenang. Beban masalah yang tak kunjung usai begitu saja. Kadangkala kondisi inilah yang menyita pikiran kita, menimbulkan stres berkepanjangan. Itulah hidup. Namun marilah buat kita yang khususnya lagi menghadapi masalah, ada baiknya, ada kalanya jangan dibiarkan begitu saja, karena itu bisa merepotkan kita. Tapi kita harus jalani, kita pinta kepada Allah jalan terbaik. Pasti Allah akan memberikan, akan mengurusi semua masalah-masalah kita. Segala suatu permasalahan tidak akan melebihi batas kemampuannya. Tuhan itu Maha Adil, Maha Tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Segala sesuatu itu disesuaikan, segala masalah itu disesuaikan dengan spesifikasi dari kapasitas kita sendiri ya. Agar tidak menyesal pada kemudian hari, ada baiknya kita menyikapi saja dengan bijak. Walaupun emang sulit ya, berat gitu kan. Kita jalani, kita cari solusi, kita pelajari apa yang menjadi titik penyebab permasalahan tersebut. Kita fokuskan apa yang menjadi masalah dalam. Pokoknya pasti ada titik penyebab itu sendiri, entah itu penyebabnya dari misalkan dari diri kita atau dari istri, anak, atau siapa. Kalau misalkan kita menghadapi masalah misalkan di dalam keluarga atau apa, intinya kita cari titik permasalahannya itu apa, cari dulu gitu kan. Nanti akan ketemu
disitulah untuk solusinya ya. Ya itulah namanya hidup. Ada saat-saat yang baik, ada masa sulit pula. Tetapi tidak pernah ada masa-masa buruk. Kita akan mengalami masa-masa sulit, tetapi itu akan selalu membangunkan kita untuk hal-hal yang tidak kita perhatikan ya. Makanya kenapa Tuhan memberikan kita suatu permasalahan, yakni karena Tuhan ingin kita lebih baik, ingin kita lebih dewasa, sehingga nanti untuk hal-hal kecil pun bisa kita lihat, dan ketika kita menghadapi suatu masalah datang lagi, insya Allah dengan izin Tuhan kita akan mampu melewatinya pula. Ya wajar ya ketika kita di dalam fase masa-masa sulit gitu kan, kita itu merasa lelah, bahkan sampai mental dan fisik, dan merasa seperti kita itu tidak mampu apa-apa lagi, dan semua yang kita inginkan kita lakukan semua seolah-olah berhenti, seperti tanpa, seperti tidak ada harapan lagi. Sejatinya kesulitan itu ya, itu sangat diperlukan buat kemajuan dalam diri kita. Kita akan mengetahui sampai mana batas kemampuan kita dalam menyikapinya, dalam menyelesaikannya. Kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan diri kita, yakni hikmah daripada kita menjalani suatu permasalahan itu. Dalam hidup mungkin menghadapi sulit, masa-masa yang sangat membuat kita bikin pusing, stres, bahkan seringkali kita menghadapinya. Namun dalam setiap kesulitan pasti ada solusinya. Yang penting kita selalu berusaha untuk tetap positif, kita berprasangka baik. Apapun ataupun siapapun, misalkan kita mempunyai permasalahan itu dengan orang lain gitu kan, itu sejatinya Tuhan itu sengaja mengutus, melibatkan orang tersebut masuk di dalam kehidupan kita, supaya kita kita itu lebih baik lagi, supaya kita lebih dewasa lagi. Makanya kenapa Tuhan utus orang-orang yang buat kita, misalkan buat kita jengkel, buat kita kesal, ataupun orang itu tidak mengerti, atau lebihnya egois. Namun kita harus berpikiran positif, upayakan, usahakan ya. Karena nantinya ketika kita kalau berpikiran negatif, yang muncul adalah emosi yang sangat, itu akan menyiksa diri kita juga. Kita itu sangat perlu, sangat membutuhkan kesulitan. Ingat ya, karena untuk menikmati suatu kesuksesan itu kita harus melewati dulu suatu permasalahan, melewati kesulitan-kesulitan. Semua orang yang udah sukses, udah berhasil itu melewati kesulitan-kesulitan itu ya. Karena masalah itu
atau masa kesulitan itu nantinya itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga buat kita jika kita mampu melewatinya ya. Itu akan menghasilkan suatu hadiah yang sangat istimewa dari Tuhan untuk kita. Masa-masa sulit juga baik dengan caranya sendiri. Satu-satunya cara kita dapat mencapai kebahagiaan sejati adalah jika kita juga mengalami kesedihan sejati. Ya. Karena tanpa kita rasakan secara langsung kesulitan itu, kita tidak tahu nanti kalau kita udah selesai, kita tidak akan merasakan kebahagiaannya bahwa Tuhan udah mampukan kita ya. Ingat, ketika kamu sekarang menghadapi masa sulit, banyak di luaran sana yang mengalami, yang lagi berproses, yang lagi berjuang menghadapi masa-masa kesulitan lebih parah dari kita. Dan ingat, kita pasti akan keluar dari masa sulit tersebut. Pasti, yang penting kita jalani, tetap kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan. Insya Allah Tuhan akan bimbing kita untuk penyelesaiannya. Kita itu memiliki kesempatan, kekuatan yang Tuhan berikan terhadap kita, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Kesulitan itu bisa membuat kita kuat, lebih kuat ya. Walaupun pada kenyataannya ketika menjalaninya itu sangat berat gitu kan. Sakit terasa di dada ini ya. Kalau sudah capek, ya amparkan sajadah aja. Kita bersedih, silahkan kita curhatkan kepada Tuhan. Kita bernapas, nikmati napas, masuk keluar napas dari hidung, keluarkan dari mulut dengan pelan-pelan. Itu salah satu metode supaya diri kita lebih enak ya. Itu benar-benar ngefek soalnya. Bisa dengan kita amalan ya, kalau misalkan kita suka beramal wirid ya, atau zikrullah, zikir kepada Allah. Tarik nafas ya Allah, ulang-ulang terus. Itu yakin bakal bisa membuat kita tenang ya. Ingat, jangan pernah meremehkan kekuatan kita sendiri ya. Kita dilahirkan untuk suatu tujuan dan diberkati dengan kekuatan untuk mencapainya dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan juga memberikan bakat kita, yaitu kesabaran ya. Kita minta kepada Allah supaya kita disabarkan, diberi kesabaran ya untuk menjalaninya. Jika kamu sudah bingung, kita bisa cari-cari solusinya, entah dari itu YouTube ataupun orang-orang yang bisa kita percaya ya, yang lebih dewasa gitu kan, utamanya lebih dewasa dari segi jiwanya gitu kan. Bahkan ada anak kecil pula yang
pikirannya itu sudah dewasa pada umumnya masih muda. Ketika kita menghadapi suatu masalah itu sebetulnya juga ya, kita itu sudah mau diangkat derajat kita itu udah mau keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita menghadapi masalah itu ya, ketika selesai ya udah lewat zona nyaman kita yang sebelumnya bisa kita lewatin gitu kan. Kita mau ada perubahan artinya kan, segala sesuatu itu pasti ada aturannya, ada perjuangannya. Saya sendiri pun sering mengalaminya. Ini hanya sekedar berbicara, ngobrol-ngobrol ya. Barangkali ada yang, kalau misalkan ada yang bisa diambil silakan diambil, kalaupun belum pas juga nggak apa-apa ya. Ingat, pokoknya apapun yang sedang kita alamin sekarang ini, semua pasti berlalu, badai itu akan berlalu, tidak terus-terusan ya. Yang penting kita mau berserah diri, berpikir ya, jadi kan pasti beres kok. Ya, walaupun kita tidak bisa menenangkan badai, jadi berhentilah mencoba. Yang kalau misalkan kita udah mentok gitu kan, tapi jalanin gitu, pasti ada solusinya kok. Itu kadang-kadang kita kalau lagi ngejalanin kok tiba-tiba kita dipertemukan dengan si A, si B. Pas lagi ngobrol, kata-katanya itu pas loh dengan suatu masalah yang sedang kita hadapin, sehingga tiba-tiba kita ada tuh solusi buat, ada jawaban dalam hati dan pikiran kita ya. Saya sering ngalamin itu, tiba-tiba ketemu sama si A, dia kata-katanya itu pas gitu kan. Makanya kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan, pasti diberesin. Pokoknya masalah rasa ya sakit gitu kan emang, tapi nggak bakalan lama kok, yakin enak kalau udah beresin. Sakit wajar kan, kita manusia biasa. Banyak hikmah yang kita bisa ambil ya ketika kita menghadapi masalah, banyak sekali. Pokoknya kita harus mampu bangkit ya. Setelah jatuh, kita bangkit lagi ya. Kita pasti lebih kuat kok, dan kita pasti kuat. Pokoknya ketika kita gagal, ingatlah bahwa ada orang yang telah gagal lebih dari kita ya, berkali-kali. Jangan putus harapan. Kegagalan itu satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Semua orang juga pernah gagal, bahkan juga ya banyak orang juga yang menyerah, dan jangan sampailah, sayang soalnya. Terus aja kita bangkit, kita tata ulang kembali gitu kan, supaya nantinya kita bisa menjadi pemenang. Karena kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, namun karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh.
Sadarlah bahwa Tuhan mengujimu karena Dia percaya dirimu lebih kuat dari yang kau duga. Bangkit hidup tak akan menunggu. Di balik kegagalan terdapat dua keuntungan, yakni keuntungan untuk belajar menemukan cara lain dan keuntungan untuk memperkuat mental kita. Minimal kita mampu menerima ya hasil perjuangan apa yang kita jalani. Kita lebih bijaksana. Kita tetap mau bangkit dengan apa adanya kita ya. Hanya orang-orang yang tahu bagaimana rasanya dikalahkan yang bisa mencapai titik terbawah dalam jiwanya dan dapat kembali bangkit dengan kekuatan tambahan yang dibutuhkan untuk menang. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu, entah itu menyalahkan orang-orang ataupun keadaan ya. Itu malah membuang waktu, menghabiskan energi pikiran kita. Udah, kita bangkit, jangan diam mulu. Karena semakin banyak diam semakin mumet pikiran ya. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ya, kita salahkan orang tersebut misalkan, ataupun keadaan tersebut, tetap saja tidak akan mengubah. Karena yang akan mampu mengubahnya itu ya diri kita sendiri. Jangan pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha lagi ya. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti untuk mencoba. Perubahan itu yang menyakitkan memang, bisa menyebabkan kita merasa tidak aman, bingung, kadang marah. Marah-marah karena pusing kepala, pusing. Ya, wajar sih itu. Dan ingat, jangan menyesal apapun yang sedang terjadi ataupun sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lalu yang kelam yang pernah kita alami ya. Karena pasti dengan masa lalu itu, alhamdulillah, tak peduli seburuk apapun itu yang bisa menjadikan kita hingga seperti sekarang ini. Meratapi kesedihan itu seharusnya, bangkit dari keterpurukan itu usaha luar biasa. Irih pikiranku, menguatkan hati. Segala sesuatu itu akan membuat kita lebih kuat ya. Patah hati, depresi, hal yang manusiawi. Namun segeralah untuk bangkit kembali saat terpuruk. Semuanya pasti ada obatnya. Agar masa depan kita lebih baik, maka berusahalah mulai dari sekarang. Lakukan, upayakan ya. Ibarat kata misalkan ya, sebuah permata tidak akan dapat dipoles oleh gesekan. Ya, tanpa gesekan itu tidak akan menjadi berkilau ya. Demikian juga diri kita akan menjadi sukses itu ya perlu tantangan gitu kan, atau gesekan gitu kan, atau masalah gitu kan. Ingat, kita itu memiliki kekuatan dalam diri untuk bangkit atas apapun yang membuat kita jatuh. Takut untuk kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan ya untuk menjadi kita lebih baik gitu kan, untuk kita mencoba kembali.
Kegagalan itu hal wajar. Justru dengan kegagalan kita bisa lebih baik gitu. Karena kita tahu berarti kita kemarin kurangnya apa kan gitu. Pepatah mengatakan ibarat pohon semakin tinggi itu pasti semakin kencang angin yang menerpanya ya. Semakin sukses pula diri kita, maka semakin berat cobaan. Maka persiapkanlah mental yang tangguh. Orang-orang berani hanya mereka lah yang insya Allah dapat meraih keberhasilan. Jika semangat kita lagi runtuh, yakinlah akan ada orang yang tetap menyemangati kita untuk bangkit. Entah itu dari saudara kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, ataupun siapapun juga. Walaupun kita harus bersedih, tapi jangan perlihatkanlah di depan orang-orang ya. Karena itu memperlihatkan ketidakmampuan kita dalam menghadapi suatu masalah. Walaupun terasa sedih, kita harus bisa menutupinya ya. Ada banyak cara untuk kita ya. Pokoknya jangan sampai terlihat ya. Kita mencari solusi boleh, tapi jangan memperlihatkan kelemahan kita gitu kan. Kita nggak boleh cengeng. Suatu ibarat kata ya, kita itu lagi sakit. Itu sejatinya bagus banget gitu kan. Karena ketika kita lagi sakit, kita akan tahu berharganya suatu kesehatan gitu kan. Makanya masalah pun begitu pula sangat berharga sebetulnya ya. Dan kita yang lagi punya impian, jangan pernah menyerah karena suatu masalah. Justru masalah itu adalah suatu pembelajaran buat kita mencapai impian kita ya. Kita itu dilatih mental, pikiran, kesabaran, fisik, dan segalanya buat menuju apa yang kita impikan. Dan jangan pernah kita lewatkan untuk berdoa. Itu nomor satu ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta doa orang tua kalau masih ada. Ingat, ketika kita lagi menghadapi masalah, jangan sampai kita juga ikut-ikutan menjadi masalah. Banyak orang menjadi angin topan ibarat kata ya, yang membuat orang lain susah gitu kan. Jadi upayakan kita itu harus mampu melewatinya. Jangan sampai udah masalah malah nambahin masalah kan gitu. Kita itu harus bisa jadi pengubah peradaban baru misalkan. Apa mau kita jadi benalu atau masalah? Jangan. Tapi kita harus jadi pengubah. Harus bisa istilahnya membangkitkan ya hal yang lebih baik gitu kan. Kita cari inspirasi ya. Banyak kok sekarang sumber-sumber yang bisa kita
ambil itu entah dari YouTube, dari Chrome, atau dari mana gitu kan. Kita harus bisa memotivasi diri kita ya. Jangan sampai kita itu terus sedih, terus lemah. Kita harus mampu mencari sesuatu. Minimal kita itu melakukan suatu kegiatan yang bisa membuat kita lebih senang. Pokoknya hal-hal yang membuat kita lebih senang, sehingga kita itu minimal sedikitnya lupa gitu kan, bisa lupalah dengan suatu masalah itu yang sedang kita hadapi. Pokoknya terus cari kesenangan yang membuat kita bisa lebih baik gitu, tapi kesenangan yang bermanfaat, bukan merugikan orang lain gitu kan. Ya mungkin cukup sekian dulu lah ya, ini mah yang ngobrol-ngobrol. Semoga ada yang bisa kita ambil khususnya ya buat yang lagi berjuang menghadapi masalah, berjuang memperbaiki hidup, berjuang memperbaiki diri kita ya untuk menjadi lebih baik. Cukup sekian, mohon maaf untuk kekurangannya, itu mutlak dari diri saya ya, dan untuk kebenarannya itu dari Tuhan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.